otomatis ini dalam Islam, ketika Nabi Musa dan Isa, apa yang kemudian akan diberitahukan? Tentang Allah. Siapa? Tuhan. Jangan Allah. Siapa tuh? Tuhan. Sekarang apa yang kita dapati? Ketika Tuhan diberitakan oleh Musa, Ahad. Ehad lah. Isa juga Ehad. Lalu dalam Islam juga mengenal kata-kata Ahad. Perbedaan keempat kitab ini yang datang, ini perbedaannya nih. Ini konsekuensi logiknya sekarang kita masuk. Injil ditakbirkan oleh penjabaran para ulama daripada hadis Nabi. Injil ini turun secara tam. Arti tam ini langsung penuh dengan segala hukumnya, beda dengan Al-Qur'an. Taurat juga sama. Artinya apa? Langsung sempurna di dalam pemahaman ataupun pemikiran ilham kepada Nabi Isa tentang ketuhanan. Ini juga tam, sempurna langsung. Langsung sempurna di dalam pemahaman Nabi Musa tentang siapa Tuhan. Oke, bedanya Al-Quran datang berangsur. Al-Quran datang pelan-pelan. Otomatis ada polemik terbesar. Loh, kenapa Al-Quran datang pelan-pelan? Loh, kenapa ini datang secara sempurna? Menunjukkan bahwa, wahai manusia, ketika Injil ini kudatangkan dengan sempurna, memberitahukan siapa Tuhannya Isa dan siapa yang menjadi Tuhan kalian, yang kemudian Isa juga menyembah dan kalian juga menyembah. Menunjukkan apa? Ada sesuatu di balik ini semua yang kemudian berubah. Apa yang kemudian diberitahukan oleh Al-Quran? Bahwa ada Injil dahulu yang memberitahukan tentang Tuhan yang sebenarnya. Lalu ada Taurat yang kemudian memberitakan Tuhan yang sebenarnya. Lalu kenapa Tuhan tidak menjaga Injil dan Taurat? Kan itu pertanyaan. Kenapa Allah mengklaim Al-Quran dijaga? Sekarang gini, akan menjadi polemik manusia dalam konsekuensi logik. Jika Injil ini juga sama seperti Al-Quran, berjalan secara periwayatannya jelas, penulisnya jelas, apapunnya jelas, semuanya jelas, maka ujung-ujungnya Bani Israel tidak akan pernah menerima Nabi Muhammad. Karena apa? Orang kitab orang ini jelas. Begitu juga jika Taurat ini juga perunutannya jelas, penulisnya jelas, semuanya jelas, maka orang nggak akan menerima Al-Quran nanti datang di akhir sejarah. Karena apa? Ini udah jelas kok, ngapain buat ini? Ini udah jelas kok, ngapain terima ini? Maka ujung-ujungnya apa? Pembuktian akal daripada Tuhan. Ingatlah wahai manusia, ingatlah wahai Bani Israel, ketika kuturunkan Injil, ketika Isa menjadi utusanku untuk memberitakan tentangku. Akan tapi kalian ubah. Kalian mau dia dipandang hina sebagai manusia, kalian mau dia dianggap sebagai diriku. Apa dikatakan dalam Al-Baqarah? Dikatakan dalam Al-Baqarah, apakah benar Isa kamu yang mengatakan dirimu untuk disembah? Nabi Isa berlindung kepada Allah bahwa tidak sekalipun dia minta untuk disembah. Maka menunjukkan apa? Kenapa Al-Quran ini datang di akhir sejarah? Untuk kemudian merunutkan kembali siapa Isa, siapa sesembahan Isa. Maka menunjukkan gini, teori tentang arti kata palsu bisa jadi ada bukti fisik yang asli untuk kemudian membenarkan, oh ini yang palsu, ini yang asli. Ada juga dengan adanya ciri-ciri. Ciri-ciri contoh gini, ada dua uang kertas, satu palsu, satu asli. Kemudian ketika tidak didapati asli, pasti punya ciri-ciri. Yang palsu pasti kayak gini, pasti kayak gini, pasti kayak gini. Sekarang Al-Quran menceritakan tentang kenabian Isa. Bahkan kita meneliti di Bible, berkali-kali Isa mengatakan dirinya utusan. Menunjukkan apa? Inilah kenapa Al-Quran datang di akhir sejarah. Yang kemudian para umat-umat menganggap dan memfitnah Tuhan, bahkan membunuh orang-orang yang mulia, bahkan memfitnah orang-orang yang mulia, di mana perjanjian lama Lot dipandang sebagai penzina daripada anaknya. Akan tapi dalam surat Hud di Al-Quran menjelaskan bahwa Lot tidak pernah sekalipun menzinahi anaknya. Ketika dipandang Daud sebagai ngintip orang mandi, akan tapi dalam Al-Quran membenarkan kembali bagaimana di dalam Taurat difitnahnya Daud. Ketika Nuh mabuk-mabukan, di dalam Al-Quran membela lagi Nuh, bahwa Nuh tidak pernah sekalipun mengingkari mengingkari apa yang Allah kemudian sampaikan. Berarti menunjukkan apa? Al-Quran ini membenarkan kitab yang terdahulu, cerita-cerita yang kemudian dibuat-buat untuk kemudian memfitnah orang-orang yang suci, seperti Lot, seperti Daud, seperti Nuh, dan beberapa nabi yang lain. Karena ada ayatnya dalam Al-Quran, wahai Bani Israel, engkau keras kepala, beberapa utusan telah diantarkan kepadamu, akan tapi kamu semuanya dustai, bahkan kamu bunuh para nabi tersebut. Mana buktinya? Di dalam Yasin dikatakan, Nabi Isa mengirim dua utusannya, yaitu Shadiq dan Masduq.
Sadik dan Masduq. Dan ketiga adalah Sam'un. Ketika sampainya Sadik memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala dibunuh, Masduq datang dibunuh, Sam'un juga datang juga dibunuh. Menunjukkan apa? Inilah kerasnya Bani Israel. Maka kemudian ketika Isa datang juga difitnah untuk kemudian dijadikan berhala oleh mereka. Apa yang dikatakan oleh Yahudi dalam Tauratnya bahwa Isa itu dirajam, telah dibunuh. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, tidak mungkin orang yang kumuliakan kemudian akan kubunuh dengan secara keji seperti itu. Kristen mengatakan Isa telah aku salib ataupun Yesus telah aku salib. Apa kata Allah? Wa ma salabuhu, untuk memberitakan kembali tentang siapa sih Isa yang sebenarnya. Karena apa? Tidak mungkin seseorang yang kupandang mulia Isa yang memberitakan inni rabbi wa rabbukum, Lukas 4 ayat 8, ini Tuhanku dan Tuhanmu, akan tapi kemudian difitnah menjadi Tuhan. Artinya apa? Apa kata Tuhan? Wa ma salabuhu, tidak akan pernah aku hinakan Isa di atas kayu salib. Makanya saya bilang bahwa di dalam Al-Quran inilah Kristus sejati, tidak pernah mengutuk Yesus di atas kayu salib. Tetapi apa? Orang yang mulia ini kemudian dibela penuh oleh Tuhan untuk tetap dipandang manusia, untuk tetap dipandang sebagai sebagai utusan, tetap dipandang sebagai pembawa kebenaran tentang Tuhan. Itu konsekuensi logiknya. Jadi konsekuensi logiknya, kalau seandainya Injil ini juga Allah pelihara, kalau seandainya Taurat ini juga Allah pelihara, maka ujung-ujungnya apa? Ketika Al-Quran datang, ngapain kami imani? Orang Injil udah jelas. Ketika Taurat sudah jelas, ngapain kami imani Al-Quran? Orang Taurat udah jelas. Maka kita dapati daripada fakta-fakta yang dibuka oleh Bang Jibril, di mana di abad pertama belum pernah ditemukan evangelion tersebut, di mana kita melihat penulis-penulisnya itu tidak pernah ditemukan siapa penulis Lukas, siapa penulis Matius, siapa penulis Yohanes. Untuk menunjukkan apa? Ada announce di dalam Al-Quran yang paling besar. Celakalah mereka yang menulis kitab-kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kemudian benar, akan tetapi mereka selewengkan. Di dalam Taurat ada sesuatu yang pasti benar, yang kemudian mereka selewengkan. Announce terakhir daripada Tuhan, ingat, Yahudi itu terlalu menuhankan para rabi-rabinya. Pagi-pagi bahas Injil aja, bro. Ya. Jeff santai Jeff, nanti kita jelasin. Di mana para rabi-rabi di sini? Artinya menuhankan di sini. Menuhankan di sini artinya apa? Mereka terlalu mengikuti rabi-rabinya, yang kemudian rabi-rabi tersebut menulis di dalam Taurat bahwa adanya pemahaman anak Allah, adanya Daud yang difitnah, adanya Lot yang difitnah, adanya Nuh yang difitnah. Tapi Al-Quran berada di akhir sejarah. Wahai manusia, Lot adalah penyampai tentangku untuk memberantas pola pikir manusia daripada homoseksual. Maka dialah menjadi hero dari. Tidak mungkin seorang hero ini kemudian aku hinakan. Maka Al-Quran datang di akhir sejarah untuk membenarkan kembali cerita-cerita yang kemudian diselewengkan. Gitu Kak Sion. Oke. Berarti Injil dan Taurat itu tidak ada atau gimana? Gini Kak Sion, sama seperti pemahamannya di abad 1 Injil tidak pernah ditemukan, menunjukkan bahwa ada satu pemberitaan daripada Isa yang sebenarnya. Gini, sebentar. Injil dan Taurat itu ada nggak? Artinya ada nggak yang di ada. Kemudian gini, contoh gini paling mudah. Nih Kak Sion nih, misalnya yang jadi Nabi Isa itu ecanya Kak Sion. Dah. Enggak, sebentar. Jangan, udah paham. Ini ada kan? Berarti kita bicara ada dulu. Ada. Dulu kan? Ada. Sekarang gini. Oke. Udah. Sebentar. Lanjut dulu. Bentar Kak Sion. Udah nih Kak Sion. Datang memberitakan Tuhan. Ada Daman di sini. Daman nggak mau dengar. Daman mau Kak Sion yang jadi Tuhan. Udah ada orang lagi yang menerima Yang menerima Kak Sion sebagai utusan misalnya Bang Jip. Kemudian ketika ini yang diimani, maka ujungnya apa? Semua yang asli tentang yang ini dihilangkan untuk kemudian ini diimani. Karena apa? Inilah kerasnya Bani Israel. Ketika mereka ini mau maksudnya, maka yang asli dihilangkan gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Bang Jibril sama Daman bersepakat Injil dan Taurat itu ada? Saya sepakat Taurat dan Injil itu ada. Oke, yang mana? Maunya pakai parameter lah baru enak. Iya, kalau asumsi ya repot.
Enggak asumsi. Ibaratnya gini, setiap yang namanya agama pasti punya historikalnya masing-masing. Aku Maka aku gini, aku bantah kamu boleh nggak? Gini. boleh, Jangan, Selamat Bang. pagi, Logik dasar Pagi. Kristen yang kamu- setia. Selamat Sebentar, pagi. sebentar. Pagi, Bang Tristan. pagi bro. Kita bukan lagi Iya, bantah-bantahan, pagi, Kak. tetapi kita memang sedang menjabarkan gitu kan, bagaimana ini benang merah kita punya orang Kristen, tetapi Bang Jibril dan Bang Daman itu bahwa itu nggak ada Sabar kak, benang merah. aku tertarik. gitu. Gini kak, Mm-mm. aku tertarik benang merah gini. Makanya aku bilang pakai parameter ya. Jadi nggak asumsi Sebentar ya. Bang Kristen, Parameter. sebentar. Ini lagi udah mulai kesini nih. Jadi kita coba tanya sekarang bahwa Bang Daman mengatakan itu ada. Saya mau Bang Daman sama Bang Jibril itu bersepakat ada, yang mana? Karena nanti ini akan berlanjut ke baru tadi saya gimana bilang. nubuatan tentang Nabi Muhammad itu ada di Injil dan Taurat itu yang mana gitu. Karena kan Nggak ada. sebentar Kalau Bang ada kita Kristen, nggak apa-apa. tunjukkan. Sebentar, biar ditunjukkan karena Bang Jibril mengatakan ini terputus katanya kan itu ya udah, artinya Bang Jibril dan Bang Dama juga harus bisa bahwa ini ada sangkut pautnya benang merahnya sampai ke nubuatan Nabi Muhammad itu ada di mana. Nanti kita cari Injil dan Taurat. Kita lanjut dulu ke yang tadi ya, Injil dan Taurat yang apa yang dikatakan Bang Daman ada gitu ya. Gini, ketika Allah menyiratkan satu di dalam Al-Quran, announce yang paling besar, celakalah mereka yang menulis kitab-kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Otomatis orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri nggak mau yang asli ada, paham nggak maksudnya? Paham, Contoh, memang nggak boleh. ketika Kak Sion ingin menyelewengkan sesuatu, mungkin yang asli itu ada. Mungkin dong. Mungkin. Udahlah Bang Jip, kasih tahu Bang Jip. abad pasti satu. pasti. Ya udah, pasti kasih yang tahu. asli ada. Injil di abad 1 yang asli itu gimana? Yang saat Nabi Isa itu ada itu gimana? Bukankah di abad keempat ya Bang Jip baru ada itu? Iya. Ya, Bang Jip, gimana, Bang Jip? Kodeks itu kan tadi Oke, saya udah silakan tunjukin. Bang Jip, kasih tahu Bang Jip fakta-faktanya Bang Jip. Maka menunjukkan gini, jika literasi ataupun arah standarisasi asli itu emang ada, lalu kemudian kenapa setelah mati Yesus baru ada kitabnya? Kenapa saat Yesus ada dia nggak ada Nanti kitabnya? kalau gitu? itu dijelasin Bang Dama, nanti kita yang jelasin kalau memang bertanya. Oke. Sekarang kita yang Islam dulu ya. Gorok Taurat. lehernya Bang Jip. Ya, Taurat dan Injil yang berdasar Al-Qur'an itu dulu coba silakan. Assalamualaikum. Woi, Waalaikumsalam pindah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi Waalaikumsalam. Pindah rumah. rungkat rungkat tadi. tadi. Tidur nih kayaknya Kores tadi. Ini saya tunjukin lagi. Ini data yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benang merah ya, yang saya temui ini benang merah. Biblos yang kalian pegang sekarang itu sumbernya dari Sinaiticus dan Vatikanus. Meskipun ada kodeks-kodeks setelah ini yang ada di abad 9, 10 melengkapi lah. Tapi yang tertua ini Sinaiticus sama Vatikanus. Itu ditulis di 325 ke 350, berarti abad 4. Sebelum ini apa yang tertua? Adanya P90 dan P52. P90 itu bentuknya gimana? Ini dari The Center for the Study of the New Testament Manuscript. Second century, abad 2 ya. Bentuknya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Nggak ada urusannya sama, nggak ada tuduhan Yesus apa, nggak tertulis di sini. P9 ini P52, habis itu P90. Ini second century juga. Tulisannya kayak gini. Nih, satu lembaran juga, ya. Nah, jadi dari sini ke sini ada nih benang merahnya nih. Ini nyambung nih. Ya. Nah, tapi dari sini ke sini itu nggak ada buktinya, nggak ada. Ini kita dari mana tahu kalau ini yang nulis Yohanes, Markus, Lukas? Nggak ada. Dari sini apalagi kita nggak bisa tahu Yohanes nulis di ini, kita nggak bisa tahu nih penulisnya siapa. Terlebih lagi terputus 150 tahun antara ini sama ini. Nah, antara ini sama Yosua sama Lukas, Matthew, Markus, John, Paul, ini nggak ada hubungannya juga. 170. Jadi total dari Yehosua sampai ke sini itu 325 tahun. Ini nggak ada benang merah. Jadi benang merah yang kalian pegang itu yang dari sini. Yang dari sini ke sini tuh nggak ada hubungannya. Nah, benang merahnya ini yang saya tanya. Gimana saya mau mempercayai ini, tulisan ini, ayat ini,
kalau yang nulis abad 4 gitu Oke, loh. nggak apa-apa itu abang nggak usah percaya. Maksud aku sekarang kan kita lagi bertanya ke Injil dan Tauratnya Injil yang menurut Islam, Injil Taurat menurut Islam, Injil itu firman yang diturunkan terhadap Nabi Isa. Jadi ditulis nggak ditulis itu nggak relevan. Tapi kami mengimani ada firman Injil diturunkan terhadap Nabi Isa di abad 1 itu, waktu dia hidup. Jadi ada sebetulnya Ada. fisiknya atau ada? Firmannya ada diturunkan terhadap Nabi Isa, tapi apakah Nabi Isa menuliskan? Nggak ada buktinya, Nah, itu nggak gimana? ada yang tahu, karena nggak relevan. Nggak ada yang Kalaupun tahu. nggak relevan, karena pengajarannya itu untuk Bani Israel, bukan untuk kami juga, jadi nggak relevan juga gitu. Berarti di Bani Israel pun tidak ada tulisan Nabi Isa yang di Al-Quran ya? Gimana? Ada artinya atau ada? Gimana? Maksudnya? Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itu ada bentuknya nggak sekarang yang diimani oleh Al-Maidah 46 tadi yang diimani oleh teman-teman Islam? Bentuknya tuh gini Kakak Sio. Gimana Ketika tuh? qala inni Abdullahi atani al-kitabi wa ja'alani nabiyya, artinya apa? Bahwa sesungguhnya kedatangan Nabi Isa itu untuk memberitakan dirinya utusan daripada Tuhan, untuk memberitakan apa itu Tuhan. Maka kemudian apakah itu sedang tidak ada sekarang di internal Islam, di mana Islam meyakini Nabi Muhammad sebagai pemberitaan tentang Tuhan, meyakini Nabi Isa tentang pemberitaan tentang Tuhan, meyakini Iya. Nabi Musa memberi pemberitaan tentang Tuhan. Iya, Lalu iya. kemudian kenapa tidak ada? Itu kan di Al-Quran ya Daman dijelaskan bahwa itu ada gitu Injil dan Taurat. Nah, bahwa tadi bersepakat Bang Jibril sama Bang Daman itu Injil dan Taurat itu ada. Nah, artinya Ada. kalau ada bisa diperlihatkan nih, oh ini loh Injil dan Gini Taurat loh, yang guys. Al-Quran maksud gitu. Oke. Gimana? Misalnya nih. Gini. Simak lagi nih. Baru kita bahas konsekuensi logik lagi nih. Soalnya aku mau lihat juga Pembuktiannya gimana enggak, maksudnya gini, pembuatan pembuktiannya Nabi enggak kayak Muhammad ini itu enggak. Bentar Kak. harus ada gitu. Bentar. Aku mau gini, pembuktiannya kira-kira Bro Daman bukan pakai gambar-gambar itu enggak? Gini Kira-kira biar mudah. Pakai enggak gini, bentar kok. Kira-kira pakai kayak Bro Jibril ya. Nah, pembuktian bahwa kitab dari Isa itu seperti yang ditunjukkan Bro Jibril ada enggak? Itu maksud Kak Putri Sion. Kalau Oke. cuma gambar-gambar sendiri saya pun bisa, Bro. Gini. Ketika sesuatu yang kemudian tidak mau dibenarkan. Artinya gini. Ketika sesuatu yang memang ada, karena kita datanya menolak. dulu, Bro. Datanya dulu, Bro, baru Bro asumsikan biar enak. Bentar. Kalau gitu-gitu enggak enak, Ya Bro. udah, gini. Coba jawab alasan kenapa Injil Barnabas ditolak. Kenapa? Karena bukan Kenapa itu. kemudian dibilang enggak. Saya enggak Injil akan mengklaim Barnabas itu ditolak karena bidat. Karena bidat bukan pemahamannya. karena bidat. Oke, Karena kenapa? yang menulis itu bukan dari para rasul. Oke, sekarang ketika tahu dari Lukas, mana Matius, Codex Yohanes Sinaiticus? tidak Ah. ditemukan siapa penulisnya? Sudah fokus Itu. makanya. Kasih tahu Bang Jibril, Lukas, Matius, Gimana? Yohanes tidak ada penulisnya. Sabar. Anda mengatakan bahwa Oke, Lukas enggak ada. secara tidak langsung Coba- Biblos yang coba di tangan buktikan Anda klaim ini Anda gini, itu, Bang. Pak. Bang Kristen Setia, Anda mengatakan Mm-mm. secara Mm-mm. tidak langsung mohon maaf, Injil. Injil yang ada di Mm-mm. tangan Anda, Lukas, Matius, Yohanes, ini yang jelas Mm-mm. penulisnya. Oke, fine, kasih tahu Mm-mm. Bang Jibril. Silakan. Enggak apa. Kasih tahu Bang Jibril. Jelas penulisnya kata beliau. Kasih tahu. Jelas penulisnya. Tadi udah ditunjukin sih, tapi mungkin ini bentar. Iya, saya tertarik nih Bang Jibril kan mengatakan banyak kitab-kitab tuh yang tadi di beberapa belahan dunia gitu kan. Nah, yang mana sih mungkin salah satunya ada yang cocok dengan Al-Qur'an nggak gitu tuh pengen kita tahu gitu. Sehingga saya mau tahu juga nubuatan tentang Nabi Muhammad itu di mana teman-teman dapat gitu. Ini tadi ya. Ini dari Catholic Identity. Ini dari Service of Brisbane Catholic Educations. Jadi Katolik, edukasi Katolik. Di sini ditulis who wrote the gospel and when. Siapa yang menulis gospel dan kapan. Ini tadi udah saya tunjukin ke Putri Sion sih. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Ini Markus. Habis itu ini Matthew atau Matius. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Bang, ini kan kita ngobrol oleh Matius itu kan Lukas itu kan Injil yang Kristen pakai sekarang ya, Biblos kan. Iya. Nah, karena Nah, yang itu mau- makanya make sense ini.
karena putus Nah, makanya 350 gini-gini. tahun, jadi nggak Ya. ketahuan yang ini tuh yang nulis siapa. Oke, udah itu kan selesai nih Hmm. punyanya kitab Biblos Nggak, tadi udah kan selesai. Bang Kristus Hmm. nanya, katanya jelas. Iya. Jadi kalau untuk Biblos udahlah kan teman-teman Katanya Barnabas nggak tidak. jelas penulisnya. Nah ini apa kabar gitu? Iya Enggak, sama. Udah. dulu Barnabas yang nulis siapa? Sudah fokusnya. Bentar dulu, Katanya bentar dulu. Barnabas Jangan- yang jangan Anda diotasi, pegang Kak. dulu. Aduh. Gini, Barnabas nggak Silakan. kita pegang dan nggak Kalau nggak diimani. pegang ya udah, nggak Oke. usah dibahas ya. Yang udah dipegang aja. Itu dari mana gitu? Yang nggak dipegang Sudah. udah bodo amat dah. Yang udah dipegang aja coba. Itu dari mana? Lukas itu siapa nulis? Matius itu siapa nulis? Yohanes Oke, itu siapa oke. nulis? Iya, oke, Gitu. oke. Tenang bro, tenang. Silakan. Jangan. Jadi gini, tadi Bro Jibril bilang benang Datanya merahnya bro, di mana datanya ya? bro, datanya. Kalau mau ngebaca Iya, baca sebentar, kayak sebentar. gitu kan, ini, tunjukin aja datanya. Gini bro, karena kita bukan kayak kalian. Kita yang disebut namanya tradisi itu ada. Iya mana? Nah, tradisi. Iya mana? Tradisinya mana? Pasti tertulis dong. Oh, tradisi. Nah. Bentar ya, saya buka ya. Pasti nunjukin suksesi kan? Ya memang itu ada. Iya, Tanpa mana? tradisi itu Iya, nggak mana? bisa karena memang pengajaran Silakan, itu Kristen. Iya, disampaikan datanya. Kristen Setia disampaikan silakan. secara verbal. Ya, silakan. Udah Bang Jibril biar disiapkan dulu sama Kristen Setia. Bang Jibril tetap yang tadi ya, aku fokusnya ke Injil dan Al-Qur'an serta nubuatan Nabi Muhammad di mana itu. Nubuatan Nabi Muhammad di mana maksudnya? Apakah tentang kedatangan Nabi Muhammad itu memang sudah dinubuatkan sebelumnya? Karena kan terputus tadi kalau yang pemahaman Bang Jibril itu terputus tuh gitu kan. Nah, terus ada Al-Qur'an itu benang merahnya dari mana? Al-Quran gitu kan. ini menjelaskan dirinya sendiri. Nah, Nggak perlu, itu nggak dia perlu, nanti. nggak perlu kitab-kitab sebelumnya. Nah, nggak gini. Gak apa-apa, Justru itu kan gini, Mas menurut Jibril. Bang Ah. Jibril Justru ya. kedatangan Al-Quran menceritakan kembali apa yang telah diubah. Hmm. Ketika dikatakan Daud itu mabuk-mabukan, Al-Quran nggak pernah nyemat itu. Ketika disebutkan Lot, ketika Lot ketika Lot disebutkan menzinahi kedua anaknya, mari kita berikan ayah kita anggur agar kita bisa tidur dengan ayah, itu nggak pernah ada. Di Hud menjelaskan kembali bahwa Lut itu adalah utusan Allah. Lut itu adalah perantara daripada Tuhan, yang kemudian Tuhan memberitakan dirinya, yang kemudian Nabi Lut menyampaikan tentang Tuhan, agar tapi mereka justru memaham ke arah homoseksual. Kemudian dilaknatlah kaum Sodom. Karena apa? Itulah arti Enggak, arti itu membenarkan kitab-kitab itu sebelumnya yang gitu. ini yang perlu Oke. saya garis bawahi di sini ya, Mbak Putri Sion ya. Iya, silakan. Mbak Putri Sion kan perjanjian baru kan bergantung terhadap perjanjian lama. Betul nggak? Betul. Al-Quran Kelanjutannya tidak itu. bergantung terhadap kitab sebelumnya. Iya, itu kenapa nggak bergantung? Untuk apa? Karena udah nggak ada sanatnya juga kan? Udah berubah-berubah juga kan? Bang Jibril sebentar. Hmm. Bang Jibril sebentar ya. Kita buka di Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ya, sekarang gini Kakak Sion Nah, itu pertanyaannya. kaidah bahasa Arab itu. Oke. Kakak Sion, gini pertanyaannya. Arti kata membenarkan adalah sesuatu yang tidak benar, kemudian ada satu dalil yang membuktikan ini benar, kan gitu. Sekarang orang yang suci yang memberitakan Tuhan mungkin nggak menjinahi kedua anaknya. Seperti Nuh yang datang kemudian mabuk-mabukan. Itu menunjukkan bahwa ada satu di mana ada fitnahan terhadap orang-orang yang mulia. Akan tetapi dalam Al-A'raf apa yang dikatakan, wahai Bani Israel, wahai para sabiin, wahai Nasrani, telah banyak kuturunkan nabi dan rasul kepadamu yang kemudian kamu bunuh, yang kemudian kamu fitnah. Sekarang fitnah tersebut terbukti di dalam perjanjian lama, di mana tidak pernah tersemat dalam Al-Quran Daud yang mabuk-mabukan itu, Nuh yang mabuk-mabukan itu, Lot yang menzinahi anaknya itu, tidak pernah. Arti membenarkan, menceritakan kembali setingkat ini mulia para nabi Tuhan, gitu. Iya, Itu makanya arti kan ini balik membenarkan. lagi nanti. Ya, nanti balik lagi kepada Al-Quran dan Injilnya yang mana. Karena gini, Alkitab itu memang berbicara menceritakan tentang banyaknya orang-orang yang dipakai Tuhan pun tetapi mereka jatuh di dalam dosa. Nah, itulah banyak pembelajaran yang bisa didapat di sana bahwa orang-orang bisa dibilang orang-orang terdahulu pun ada jatuh di dalam dosa gitu. Lalu mereka pada saat jatuh di dalam dosa apa yang mereka lakukan? Itulah pembelajarannya di dalam Alkitab gitu. Itu tidak hanya yang baik-baik saja tetapi apa yang kejatuhan manusia ke dalam dosa pun itu memang tertulis gitu. Nah, Keren. sekarang Bagus. ya memang seperti itu. Kembali ke itu yang tadi ya, kita tetap fokus kepada Injil dan Taurat yang kita harus temukan benang merah ya, Bang Jibril. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ayahku. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Somad. Iya. Bang Nanti Jibril, silakan. tadi kan ada statement Bang Jibril tuh. Heeh. Injil itu firman apa kitab Bang Injil? Diturun ke Nabi Isa itu firman apa kitab? Asalnya firman yang kemudian dibukukan oleh murid-muridnya, Ah. yang kemudian diselewengkan Maksudnya oleh orang-orang yang diterima- tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Isa. Bang Daman. Yang diterima Nabi Isa ini firman apa kitab? Firman melalui Jibril yang disampaikan kitab. oleh Jibril Bukan kepada kitab Bang. Bukan Nabi kitab Bang Daman. Bukan kitab. bukan kitab, langsung firman. Oh, kita buka Maryam 28 Ya, 30. oke, dah silakan buka. Oke, Dah, gas. silakan. Gas, Itu gas. pertanyaan-pertanyaan Anda udah duluan saya teliti dah cepat. Oke, Buka, oke. buka. Maryam berapa? Maryam berapa? 19. Oke, bacain. Kok 19? Maryamnya kan 19, ayatnya 28. Oke, ayat 28. Apa yang dikatakan? 28 sampai 30. Oke. Apa ini 28? Tentang tuduhan Maryam berjanji, tapi klimaknya di 30, Bang. Boleh, klimaksnya di 30. Oke, siap. Bacain. Apa yang baca, Bang? Anda yang baca. Kan kamu yang nanya. Aku yang baca. Ya, baca aja kalau ada Bang. Baca. Nanti kalau yang Baca ya. baca ya. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung ini Maryam, ayahmu bukan seorang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan Pezina. Oke, Ya. terus? Maka dia dalam kurung Maryam menunjuk kepada anak dalam kurung anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Terus ini Bang, klimaknya ini Bang. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab. Ini bukan film. Ini udah kitab Oke. ini. Ya, oke. Sekarang ini pembahasannya. Anda tahu dilalatul lafdi alama wa fakah yad'unaha dilalatul mutabakah, tahu nggak? Nah, itu nggak tahu ya? Oke, Ah, sekarang nggak gini. ngerti Bang, nggak ngerti Bang. Ya, oke, saya jelasin. Soal mau dipahami mau enggak itu bodo amat. Itu lebih penting kalau dari saya. Oke, silakan. Ini. Ini. Oke. Ada pembahasan. Setiap orang itu pasti tahu di dalam yang namanya akademisi pasti ada pemahaman makna logat. Ada satu lagi makna tasrihat. Itu kayak mana contohnya? Tahu epistemologi dengan ini enggak? Apa namanya itu? Etimologi. Contoh gini, ya. Contoh ini dulu biar kita tahu ini. Salat secara bahasa artinya doa. Kalau kita pahami salat secara bahasa, maka orang Islam ini nggak perlu 5 waktu. Tinggal doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah salat. Itu etimologi. Oke, tinggal ya Allah aja, nggak usah salat. Namun ada yang namanya makna epistemologi. Artinya apa? Salat didahului oleh niat hingga akhirnya diakhiri oleh salam dengan semua runutan 13 rukun. Oke. Itu epistemologi. Sekarang gini. Yang Anda pikirkan kitab dalam makna logat. Apa kitab dalam makna logat? Susunan yang telah dibukukan. Susunan, arti kitabun ini susunan. Dah. Berarti bagi pemahaman Anda secara logawi. Arti daripada kitab ini harus tersusun, harus tertulis, harus gini. Sekarang pertanyaan saya, anak kecil tulis kitab ngapain? Berarti gini, Isa dilahirkan, gedebuk jatuh Al-Quran, jatuh Injil, wah, ke atas kepala, kan gitu pemahamannya. Kan gitu, gedebuk jatuh ke kepala kan? Kalau kita pahami. Akan tapi ada banyak epistemologi. Kitab Bang, bukan firman Bang. Iya, kitab. Makanya saya bilang tadi, secara pemahaman logat ini artinya susunan udah benar. Akan tetapi benarkah kita memahami kata kitabun yang tertulis dalam Al-Maryam itu ke arah makna logat, artinya susunan, maka menunjukkan ceritanya tuh gini. Ketika Maryam lagi gendong Isa, aku telah diturunkan kitab, ini buktinya, kepala aku benjol, jatuh kitab dari langit. Kan nggak mungkin. Maka arti kitab ini adalah epistemologis yang kemudian firman itu ditanamkan ke hatinya, diajarkan ke muridnya, muridnya membukukan hal tersebut. Maka dalam hal pembukuan ini, orang yang tidak mau menerima Isa menulis kembali kitab tersebut. Ketika telah ditulis kembali, adanya Al-Baqarah. Al-Baqarah mengannounce, memperingatkan secara keras
celakalah mereka yang menulis kitab-kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Ya. Seperti itu Bang penjabarannya. Maka menunjukkan pemikiran Abang kata-kata kitab tadi ke arah susunan. Mohon maaf, kami masih punya epistemologi di balik kata-kata yang bersifat apa tadi? Etimologi gitu Bang. Paham ya? Udah duluan saya teliti Bang. Makasih ya Bang ya. Mau dipahami mau enggak enggak apa-apa. Mau ngeyel juga enggak apa-apa. Lanjut. Padaman. Oke. Padaman. Hmm. Halo. Padaman, saya kira ya. Enggak, ini saya masih nunggu Coba nih datanya Kristus Setia nih. apa? Hubungannya Tadi korelasinya. dijelaskan ya. Yang satu. Astagfirullah, lihat nih Roh Kudusnya ini bentar. Ya, Ya, Padaman. Jadi saya menangkap, saya Kristen ya. Saya menangkapnya itu tadi penjelasan bagus ya, suka ya. Artinya kita nggak tiba-tiba gedebuk gitu ya. Jadi kita dalam menginterpretasi itu menggunakan tafsir yaitu knowledge atau takwil berdasarkan reason gitu loh. Takwil Iya kok kan? reason? Takwil Ya. kok reason Bang? Iya, takwil itu based on reason kan. Nah, kayak mana tuh? Kalau tafsir Anda itu- kalau ingin ngomong satu ilmu di dalam logawi bahasa Arab, hati-hati. Misalnya gini, takwil itu apa, tafwid itu apa, nasakh, mansukh ataupun beberapa perunutan itu jelasin dulu ke saya, jangan salah pemahaman Anda gitu. Karena saya orang yang meneliti gitu. Betul. Nah, Makanya saya kan bukan ahli bahasa Arab, tapi saya kan belajar. Ya mungkin Oke. belajar saya salah ya. Tapi yang saya kenal itu kalau membedah interpretasi itu bisa pakai pisau yang namanya tafsir. Yaitu tafsir itu based on knowledge ya. Tetapi takwil itu based on reason. Jadi ijtihad, balik lagi gitu loh. Takwil kok Jadi kalau ijtihad? arahnya takwil, Bang, takwil itu rumus, jangan salah Bang. iya Gini. rumus, reason tuh rumus. Jadi Gini, satunya riset knowledge. gini. Apa namanya itu? Kalau interpretasi itu bukan rumus, asumsi itu anti interpretasi, Bang. Udah. Tapi kalau itu berbicara masalah takwil, itu hukum ataupun rumusan dasar. Contoh gini, Bang. Ada orang yang ngomong, luas kamar itu 27 meter sesuai panjangnya kali lebar kali tinggi. Dah, itu menunjukkan apa? Itulah arti takwil tersebut. Ketika dia menemukan rumusnya, maka dia temukan hasil akhir. Ada orang yang bilang salah, lebarnya 25 meter menurut saya tanpa rumus. Itu yang namanya asumsi gitu, Bang, ataupun interpretasi dia. Jadi tafsir apa? Tafsir itu adalah para ulama meneliti daripada segala perkataan Nabi di balik penjabaran para nabi, Nabi Muhammad untuk kemudian bisa merunutkan Al-Qur'an tersebut. Gini, Bang, ini ilmu lagi nih biar Abang tahu Al-Qur'an tuh. Maka akan timbul pertanyaan tuh gini, Bang. Timbul pertanyaan, kalau Al-Qur'an katanya lengkap, buat apa hadis kan gitu, Bang? Akan timbul pertanyaan, ya enggak? Iya, Ya, betul. Nah, oke, kita jawab. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi zikir, untuk menjadi doa, untuk menjadi tempat ibadah. Artinya apa? Tempat orang Islam untuk kemudian ibadah, bahkan menjadi hafadha. Artinya apa? Penghafalan daripada firman-firman Tuhan. Sekarang gini, jika metode penulisan itu, metode ilmiah itu, di dalam pola pikir manusia ada dua. Apa itu? Metode pokok, ada satu lagi metode rinci. Contoh, Bang Jibril menciptakan satu karya ilmiah secara pokok, pembahasan. Maka adanya seorang Daman yang ingin menjelaskan maksud Bang Jibril, otomatis Bang Daman akan menjelaskannya secara rinci di balik apa yang pokok menurut Bang Jibril. Sekarang gini, metode Al-Quran dan metode hadis, dua metode yang berbeda. Sekarang gini, Al-Quran. Metode Al-Quran ijmal. Nggak percaya Bang ijmal? Al-Quran cuma menjelaskan aqimus sholah, sholatlah kamu. Tapi soal niat, ruku, salam, al-fatihah, duduk di antara rasul, nggak dijelasin di dalam Al-Quran, Bang. Nggak dijelasin. Tapi itu tentang sholat dibilang. Bentar Bang, bentar, sabar dulu, sabar. Ya. Metode hadis, metode Al-Quran yang tadi ijmal, arti ijmal apa? Pokok. Pokok ijma. Oke. Metode hadis yaitu ketika Nabi Muhammad adalah orang yang memberitahukan tentang Tuhan, yang kemudian akan menjelaskan maksud Tuhan daripada apa yang diwahyukan kepadanya, maka metode daripada Nabi adalah tafsil. Tafsir. Apa tafsil? Rinci. Rinci. Jadi menunjukkan gini, seandainya Al-Quran menggunakan metode tafsil tanpa Nabi, maka 3 tronton adalah isinya Al-Quran semua, Bang.
maka bagaimana umat muslim akan beribadah dengan Al-Quran yang sebanyak 3 tronton? Bagaimana orang muslim kemudian akan menghafal Al-Quran yang sebanyak 3 tronton? Bagaimana kemudian orang muslim akan beramal ibadah di Al-Quran yang sebanyak 3 tronton? Maka adanya Al-Quran dengan metode ijmal. Metode ijmal itu seperti contoh gini bang, resep membuat kari. Ya. Apa? Bawang. Apa? Bumbu. Apa kemudian? Cabai. Ini ijmal namanya, pokok. Rinci gimana? Bawang suwir-suwir 5 potong. Bumbu kemudian cari gula gula ini bla 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 lengkuas dan segalanya. Itu namanya tafsil. Akan tetapi metode apakah yang pokok ini tidak lengkap? Lengkap secara pokoknya. Ijmal adalah penjelasan tentang pokok tersebut. Gitu udah, Bang. Daman ini udah jauh bagus, banget bagus. melenceng Terima dari kasih, aslinya. Gini Bang Biar dia Kripto, tahu. Transfer Bang of knowledge. Bang Crypto Lines Jol. yang Bang Daman menjelaskan barusan ini contoh ya, contoh. Ya. Di Al-Quran itu pokok-pokoknya Bang. Yang menjelaskan itu yang menerima. Jadi contoh dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Bagaimana puasanya? Lihat Nabi Muhammad bagaimana. Bukan lihat Nabi Muhammad, lihat hadisnya. Nabi Muhammad itu berpuasa seperti apa? Jadi sempurna kami mengikutinya. Tapi yang Bang Daman tadi ngasarin 3 tronton itu, kalau tiba-tiba di Al-Quran ditulis kamu diwajibkan berpuasa setelah subuh, berhenti, habis itu sahur jam 6, habis itu nanti bukanya ini, yang boleh dimakan ini, yang nggak boleh. Jadi 3 tronton Al-Quran ya Bang. Betul. Nah, Masuk jadi akal, pokok-pokok doang yang ada di Al-Quran. Iya. Tapi yang menjelaskan bagaimananya yaitu kelakuan yang menerima, yaitu Nabi Muhammad. Nah itu Sallallahu alaihi wasallam. apa hubungannya dengan ilmu Bukan belum klimaks tadi. Nah, ini klimaksnya. Jadi mufasir, astagfirullah. Jadi mufasir, nih mufasir. Kan orang-orang ahli tafsir tadi ya. Ahli tafsir ini Bang bukan si penerka-penerka Bang. Ahli tafsir ini menjelaskan Al-Quran, kemudian itu diambil daripada metode ijmalnya Al-Quran, daripada metode tafsilnya hadis. Kemudian baru dirunutkan apa sih maksud Al-Quran. Ada nanti di dalam tafsir itu yang namanya pertama ya, ada ilmu balaghah. Apa balaghah ini? Menceritakan sastranya. Ini makin jauh dari inian kita man. Oh, oke. Pokoknya kayak gitulah Bang. Ya, Ada jadi ada metodenya Bang. Ada rumusan yang kemudian jangan menemukan kejauhan, apa maksud daripada Al-Quran. Menunjukkan Iya, gini, bahwa si tafsir ini bukan tentang interpretasi, akan tetapi segala apapun yang dijelaskan sesuai rumus Al-Quran gitu Bang. Ada banyak rumus Al-Quran. Ini gamblangnya aja, ada balaghah, ada badi, ada bayan, ada ma'ani, ada al-mantik. Ada yang namanya nasakh dan mansuh, ada yang namanya asbabul wurud untuk hadis, ada yang namanya asbabun nuzul untuk Al-Quran. Ada yang namanya apa namanya itu? Ada yang namanya untuk meneliti lughah namanya nahu, ada yang meneliti penulisan lughah namanya sharaf. Jadi sesuai keilmuan itu maka kita akan tahu maksud daripada Al-Quran apa. Enggak kemudian kita menerka seperti kata-kata kitab tadi. Kata-kata kitab tadi Al-Quran padahal menjelaskan. Apa namanya itu? Di dalam ilmu lughawi bahasa Arab menjelaskan apa itu mana syara, apa itu mana logat. Makna logat arti kitab susunan, makna syara adalah arti kitab itu apa yang diwahyukan yang kemudian dibukukan gitu Bang. Iya. Nah sekarang. Nah lanjut Bang Jip, gorok lehernya. Kenapa ya? Saya boleh tanya ya, kenapa ada orang bilang ada hadis palsu, hadis yang Wah panjang lagi ditanya Itu sejarah itu nanti saya jelasin lewat sana. nanti kita Itulah haula wala quwata illa billah itu. Cuma sama Tuhan gue nggak ada yang jelasin nih. Pak, sekarang saya mau tanya ya, kan berarti Sebentar kan Pak hadis Kripto. itu Ini saya cuma mau ngingetin. Pak Ini Kripto jangan kemana-mana, kita belum selesai topik yang awal. ini Oke. Nanti kalau Bang mau belajar lebih dalam tentang itu nantilah kayaknya bisa. ini Bang Iya. Kristen saya senang, Setia saya nih tertarik ya. lagi mau jelasin Pasti hubungan lebih lama Bang. hubungan Masih ini lama kayaknya. ke sini. Kita lagi masih nunggu nih. Bang Kristen udah apa? Belum siap Udah. kayaknya Bang. Udah. Bahwa ya Silakan. teman-teman bisa buka ya. Nanti kita belajar dari tradisi itu dari Alkitab. Tradisi seperti apa nanti teman-teman bisa buka dalam 2 Timotius 2. Itu dijelaskan dengan Loh, baik ya. kan kita lagi mempertanyakan benang merah kitabnya, malah yang
Iya, benang merah. Sekarang gini bang, benang merah kitab yang mau kamu pakai parameternya dari kamu atau dari kami? Kalau dari kamu berarti nggak sinkron bang, nggak perlu dibuktikan. Bang, Yang buktikan itu ketika parameter. Dumbledore bilang Hogwarts itu ada, saya tinggal di dalamnya. Yang membenarkan adanya Hogwarts itu Dumbledore. Make sense nggak bang? Itu di luar topik bang yang Enggak, kita bahas. ibaratnya tuh gini bang, gini paling mudah. Yang ditanyakan Gimana, Bang gimana? Jibril asal Gimana? penulisannya, tiba-tiba Anda bawa penulisan yang udah tertulis, ngapain? Iya. Baik, Asalnya yang asal ingin ditanyakan gitu. teman-teman paham maksud tradisi dalam Alkitab itu enggak? Itu dulu, biar nggak Iya, melebar. ketika Anda bawa 2 Timotius, Enggak, bro itu paham bukan nggak? membicarakan Kalau tradisi, bro nggak paham bilang menunjukkan enggak. Kalau bro nggak segala paham bilang nggak sesuatu yang paham. udah Gitu aja ada bro. gitu. Enggak bilang kalau bro paham jelaskan, Oke, kalau nggak bro oke, paham nggak bilang oke. aja. Oke, Capek, sebentar man, sebentar. Ini kena di sini. Ya. 2 Timotius silakan. itu ditulis di abad keempat, Bang. Mm-mm. Yang saya tanya, seluruh perjanjian baru, yang abad 1 mana, yang abad 2 mana, yang abad 3 mana? Sebelum penulis Hubungannya abad yang 1, Hubungannya yang abad penulisan keempat gini. sama Yesus ini mana Ya, gitu loh. Gini ya, abang kan yang menanyakan menghubungkan. penulis di abad keempat ya. Nah, penulis di abad keempat, ketiga, kedua, dan ke-1 sampai ke zaman para murid itu ada benang merahnya. Itu yang disebut tradisi verba dia, penyampaian lisan. Oh, Bang. jadi menghafal. Bukan pengajaran itu lisan karena Verbal pada itu saat verbal itu artinya menghafal, Bang. Verbal itu artinya disampaikan secara ya memang omongan. benar. jadi nih, menghafal Bukan gitu. bukan menghafal, bukan Ah, menghafal. jadi apa tuh namanya? Tapi iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Makanya pada saat itu tradisi yang digambarkan atau yang memang dijelaskan itu adalah pengajaran itu disampaikan secara lisan, Bang. Belum ada kitab. Paham ya? Makanya saya tanya tadi, Bro, Iya, paham tradisi enggak? jadi menghafal ya. Tunggu, sebentar dong. Ah. Jadi paham Bro Host tuh paham tradisi nggak? Jangan panjang lebar kali penting sama dan tapi dia nggak tahu. Kalau nggak tahu ya bilang, kita jelaskan. Tapi kalau paham arti atau makna atau penjelasan tentang tradisi yang Enggak, teman-teman jelaskan, ini angan-angan sama cita-cita Gimana lagi nih, nih? Bang. Angan-angan sama Oh, angan-angan? cita-cita lagi nih. justru gini bang. Abang Kalau yang tadi kan saya bilang, angan-angan Abang gini, bang. tunjukin, Abang Gini, bilang gini. tunggu. Kita tunggu, nggak ada yang ditunjukin nih sekarang malah angan-angan Gini, hafal. sebentar, nih. sebentar, Tradisi, Pak Kristen, Bang. sebentar Pak Kristen, Pak Jibril gini. Makanya Pak Kristen kita jangan nyela dulu karena gini. Ini kan Pak Jibril itu bertanya tentang benang merah. Kalau Pak Kristen kan udah pegang tuh benang merah ya. Nanti pada saat dipertanyakan itu kita jelaskan. Karena gimana mau mengerti? Enggak gitu kak. Gini kak, tunggu sebentar. Sebentar Kristen gini. Kita fokus dulu ke yang tadi Aduh. gitu. Ini Enggak, belum bentar dulu, selesai. bentar dulu, Enggak, bentar, boleh ya, saya bentar dulu. boleh saya Sabar, tunjukin sabar, aja nggak sabar, mestinya sabar. gimana? Iya, sabar dulu kita, sabar. Boleh Bang pakai Kristen kalau kan- kita lihat parameter kamu bagaimana bro, nggak apa-apa bro. Oke. Kalau memang ada parameter, Oke. silakan. Boleh nggak saya Kita tunjukin ikuti. mestinya gimananya? Boleh nggak apa-apa, Oke. asal parameter sesuai dengan sejarah ya. Iya. Kalau parameter itu nggak sesuai dengan sejarah berarti itu yang perlu dipertanyakan. Mantap. Mm-mm. Saya suka kalau ada berbagai tentang Taurat ini enak nih. Mantap. Silakan. Ini yang Kristen tanggung jawab nih. Rokok saya lagi jadi banyak habis nih gara-gara kalian semua nih. Sorry bro, sorry. Pengen ngerokok aja terus gitu. Aku nggak ngerokok lah bro. Nih. Karena gini, kalau kita mikir itu Bang emang Aman, ngerokok aman, banget tuh. Aman. Ayah kirim. Ya. Wah, diracuni Siapa anaknya yang mau nih. kirim? Lu. Aduh mantap. Nanti Bang Daman bantuin saya baca ya, karena nanti dikira tipu-tipu lagi. Nih, ya. Nanti kita ke carbon datingnya. Kita akan sampai ke carbon datingnya, jadi tenang ya. Di sini ada The Uthmanic Manuscript. Ini Quran of Uthman at Tazak Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. 2nd century of Hijrah. 2nd century of Hijrah ini berapa? Ini yang first. First itu berarti 610, 615 ke 7, 10, 715. The extant folios contain more than 99% text of Al-Quran. Jadi ini di abad 1 Hijriah. Ini kita buka aja ya. Ini Qurannya. Nah, yang ini Quran of Uthman, Turki, Islamic Art Museum, Istanbul, Turki, 1st century of Hijrah juga. Ini begini.
Habis itu ini ada 6 kopi Al-Qur'annya. Ini didapat dari mana sih? Ini kan udah dikitabkan. Atau ini Utsman punya. Yang lain gimana? Ini ada Quran of Ali bin Abu Thalib. Kita buka juga. Ini Al-Qur'annya. Habis itu ini didapat dari mana sih? Ini Al-Qur'an yang ini kan udah dikitabkan. Nggak mungkin dong Nabi Muhammad langsung mengkitabkan. Oh, ini dari sahabat-sahabat Nabi. Ini catatan sahabat-sahabat Nabinya. Ini kalau dilihat datingnya mid first century of Hijrah. Artinya 610 ke 660. Nabi Muhammad meninggal 632. Berarti waktu ini ditulis Nabi Muhammadnya masih ada. Ini dari mana? Ini mungkin kamu tipu-tipu. Ini itu. Kita ke carbon datingnya. Ini listed of date Quranic text from first 200 Hijriah. Ini kita ke carbon datingnya ya. Carbon dating. Nah, carbon datingnya. Ini ada rumusan carbon datingnya. Habis itu ini Excel-nya. Ini chartnya. Habis itu ini yang tadi saya tunjukin. Begitu dites, tulisan ini berasal dari 614 ke 656 dengan kemungkinan 95%. Ya. Jadi ini yang tadi saya bilang mid first century of Hijrah itu benar begitu di carbon dating. Ya. Woi, yang di Birmingham cuma 2 lembar. Hahaha. Oke, ini nanti itu nggak tertua. Ini yang tertua. Ya kan kalau komen-komen ini kadang-kadang botol-botol. Habis itu yang kedua, Codex Dam 0125. Ini 606 ke 649 dengan presentasi 95,4%. Habis itu ini yang Birmingham. Di sini surat Toha, di sini surat Maryam. Ini membuktikan bahwa di zaman Nabi Muhammad suratnya itu udah diurutkan. Ini 568 ke 645 dengan kemungkinan 95%. Ini carbon datingnya ya. Ini ada 14. Kita nggak mungkin pergi satu-satu. Udah. Abis itu gimana kita melihat authenticity-nya? Nih, yang ini alhamdulillah saya punya. Serat ini berapa halaman? 822 halaman. Ya. Dari surat mana? Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai 114 surat. Nah, kita cek nih sama Al-Quran yang sekarang. Contoh, surat 109. Man, atau 110 deh. Man, tolong baca, Man. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekarang saya buka di sini. 110 ya, 110. Coba baca, Man. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, habis itu yang ayat kedua biar saya ya. Wa ro. Aita. Nas. Persis 14 abad. Ini di luar hafalan ya, ini yang tertulis. Dan jelas carbon datingnya itu satu zaman dengan Rasulullah, penerimanya, si penerima. Nah, maksud saya, bisa nggak ini yang tadi nih, yang abang pegang, ke Kodeks Sinaiticus di abad 4, ini mana buktinya? Mana hubungannya? Kalau hafal-hafal doang, gimana itu kita? Gimana itu? Coba silakan Putri Sion atau Bang Kristus Setia atau siapa yang mau menjelaskan? Iya, hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali, dapat kitab cuma sekali. Tiba-tiba mati salah kitab, salah Tuhan. Aduh, kasihan. Yang penting perbuatannya. Nah ya, yang penting berbuat. Waduh. Iya dong, kalau saya kagum ya sama Bang. Ya, pengetahuannya hebat ya, pelajarannya. Saya rasanya iri, pengen bisa begitu. Asyhadu, Bang. Saya ajarin semua. Gimana. Nah, ini keren nih. Ini kalau Anda mau lari ke hafalan ya,
Nah, kita punya juga hafalan. Ini saya tunjukin ya. Nih, Bang, kalau mau hafalan, mau lari ke hafalan nih. Abang mudah-mudahan saya translate aja deh ya. Ini salah satu penghafal Quran yang hafiz, yang hafal Al-Quran. Quite literally a miracle. And before I show you a closer look at it, let me tell you a bit about it. Ini kamera depan sama kamera belakang sama ya, mukanya sama aja, sama kayak saya. This piece of paper is known as an ijazah, and it's basically what a scholar of Islam Nah, dia jelasin ini namanya ijazah. gives his student of knowledge once they've memorized the entire Quran back to front with excellence to the point where they make no mistakes whatsoever. And the reason why this is a miracle is because Allah said from the very beginning, 1,400 years ago in the Quran, Inna nahnu nazzalna. Nah, dia nanti jelasin. Nah, nih. His name when they've memorized the Quran. And Nah, jadi dijelasin, ini nama dia nanti, habis itu ini nama gurunya. Habis itu gurunya itu belajar dari mana? Sanatnya. Ilmu Siapa sanad. belajar dari siapa? Siapa belajar dari siapa? Nanti dia tunjukin. they're ready to get an ijazah. And everything else you see here is just the chain of narration that goes all the way back. Nah, jadi semua ini itu narasinya dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Nah, yang warna merah ini penghubungnya. Ya. Nah, The nanti dia very baca. beginning. Belum And itu every belum lagi single saya red word that you ceritakan see there is bagaimana basically the link pembukuan Al-Quran. between the next person in the chain. Apa So nggak merinding-merinding? this student studied from my sheikh, who studied from another sheikh, who studied from another sheikh, all the way back for 1,400 years. Ke And if siapa? you look here towards the end of the chain, you can see An Abi Hurairah, the great Abi companion Hurairah. of the Prophet. Abi Hurairah itu sahabat. Abi Hurairah itu belajar dari siapa? Salam, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'b, Ubay bin Ka'ab, Ubay itu bin sahabat Ka'ab. Nabi juga. who got his ijazah from none other than Rasulullah Muhammad Sampai ke sallallahu lisan alaihi wasallam. Nah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Qur'annya itu dari sang penerimanya, si penerimanya. Nah, maksud saya balik lagi nih ke sini. Ya, yang ini gimana nih? Silahkan Bang. Nah, ada Dan satu namanya enggak, benang merah. enggak, itu benang biru. Itu yang Kau dimaksud sulam Bang Jibril. jadi kelambu. Jadi gini, kalau kita ingin membahas bagaimana cara pembukuan Al-Quran di kalam fala hufadha yang kemudian orang Quraisy ingin mencampuri hafalan mereka itu, ingin mengubah Al-Quran. Itu kalau saya bahas merinding-merinding gitu. Oh ya. Ya, itu dimana para hufadha itu ada nanti yang ngaku-ngaku sebagai hufadha gitu, dimana kecerdasan daripada 4 sahabat Nabi ini dalam meneliti Al-Quran, mana yang kemudian diubah, mana yang kemudian ayat-ayatnya diada-adakan gitu. Ada yang coba nambahin alif, habis itu dicoret. banyak. Itu ada. Saya ada manuskripnya semua yang ditambah-tambahin. Nah, ada. Sampai ayat ini pernah dapat enggak? Yafdi da rijlu arba. Enggak, tadi kan Bang Daman. Itu ayat Bang Quraisy Daman. itu untuk Bang Daman, memasukkan ke Al-Quran. kan tadi ada yang nanya gimana sih parameter kita. Nah, itu parameter kita. Nah, silakan di match parameternya. Oke, silakan Bang parameternya. Disamakan. Nah, oke, silakan Bang. Kalau parameter kita beda dengan teman-teman ya. Terlepas Oke, silakan. teman-teman Gimana itu- Bang parameternya? Terlepas dari teman-teman itu terima atau tidak, itu terserah kembali ke teman-teman. Parameter kita memang jelas, itu pengajaran lisan, itu yang paling utama, disampaikan turun-temurun. Nah, bukan berbicara melulu tentang hanya yang tertulis, tidak. Tetapi yang tertulis itu harus mengacu kepada yang disampaikan secara lisan. Makanya Rasul Petrus sudah menjelaskan dalam surat Galatia untuk membenarkan tentang Ini kitab datanya itu. mana nih Bang? Ini angan-angan aja nih Bang. Ini angan-angan cita-cita nih. Abang mau kita baik. percaya Oke. kalau ada Sekarang gini, penghafal, Bang. ada ini. Makanya tadi saya tanya Abang. Tadi kayaknya Abang ngomong saya enggak potong lah. Saya Oke, dengarkan silakan, berapa Bang. menit, kamu ngomong saya enggak potong. Ya udah Bang Jip, kali ini kita dengar. Mau kayak manapun dengar. Iya, pokoknya. jadi gini, bahwa Tinggal ke kamar kita udah mandi. bilang tradisi itu udah jelas. Pengajaran lisan atau verba itu, bentuk verba itu sudah diajarkan para rasul. Makanya para rasul membukukan itu dengan baik. Nah, apakah yang dibukukan itu bertolak belakang dengan pengajaran lisan? Tentu tidak. Makanya Rasul Paulus sudah menjelaskan dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 12 dikatakan bahwa pengajaran itu sudah baik, dan jika kamu mengatakan percaya dan ini kepada pengajaran yang berbeda yang telah kami sampaikan secara lisan, terkutuklah kamu dan malaikat itu. Makanya
dalam 2 Tesalonika tentang tradisi itu, Bang. Berbeda dengan tradisi yang maksud teman-teman. Tradisi harus ada karbon karena ini, oh beda. Kita bukan tidak parameter tidak sama. Yang penting dari parameter itu adalah pengajaran lisan. Makanya pengajaran lisan itu dituliskan oleh para rasul dalam 2 Tesalonika ayat 2 dikatakan supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberatan atau surat yang dikatakan. Gini, Nah, jadi gini, Bang. Oke, Sebentar Bang, sebentar. Jadi gini. Kalau kita kembali ke topik yang diminta Kak siapa ya? Kak siapa tadi itu namanya? Nah, kembali ke topik, apakah Injil yang diterima oleh Isa? Nah, sebagai kita pembuktiannya parameternya apa gitu loh, kitabnya. Parameternya adalah akal kamu dalam menerima hal tersebut. Oh, bukan kitab yang diterima Nabi Isa gitu. Bukan soal kitab, bro. Kalau disebutkan Tuhan adalah manusia, di mana akal manusia tahu arti diferensia pembeda. Loh, berarti antara yang Tuhan dan dibuktikan manusia. sama Kak Sion tadi tuh teman-teman tadi yang bahwa ada tertulis kitab itu salah. Gini. Kalau Bang, abang dari tadi bawa Tesalonika. Dah, abang bawa ayat Bible. Padahal yang kami mau tahu itu asas daripada Tesalonika, asas daripada Galatia, Pengajaran asas lisan. daripada hal itu semua. pengajaran lisan, Sama Bang. juga kayak ibaratnya gini, abang mau terima nggak ketika saya bawa satu dalil bahwa Isa itu tidak pernah disalib di dalam Al-Quran? Mau terima nggak? Enggak kan? Karena apa? Ayat-ayat itu sifatnya dogmatis, Bang. Akan tetapi yang juga. kemudian itu menjadi kebenaran di luar dogma ketika akal kamu bisa menangkap hal itu. Oke, Bang. gini. Saya sepakat untuk itu ya, saya sepakat ya. Oke. Ambil benang merah, saya sepakat untuk itu. Pembuktiannya gini, Bro. Kalau saya menceritakan tentang suatu atau suatu cerita lah tentang keluarga Bang Daman gitu ya kan. Oke. Tapi berbeda nih dengan yang disampaikan oleh keluarga Bang Daman sampai ke generasi yang akan datang nanti, cicit-cicit dari Bang Daman. Kira-kira yang harus dipercaya orang yang tertulis tapi berbeda atau yang disampaikan turun-temurun oleh keluarga? Yang paling masuk akal. Yang paling masuk akal apa itu, Bang? Standarisasi yaitu akal, karena hebatnya istimewa dari Tuhan. Iya, kasih siapapun tahu itu dong yang Tuhannya, paling masuk akal itu memberikan apa? akal untuk kemudian adanya Yang mana rasio lebih di masuk akal akal? untuk penyandingan Yang mana lebih rasio masuk akal? tersebut yang kemudian setelah Tertutup rasio apa yang diceritakan? itu bersanding hasilnya konklusi konkret di dalam akal. Contoh gini, Bang. Anda mau terima kitab yang lebih terdahulu yang mengatakan lembu adalah kecoa ataupun yang mengatakan lembu di mana adalah tertulis itu, bagaimana Bang? lembu itu adalah sebenarnya? Enggak, di mana lembu? Lembu Kan atau permisalan. kecoa di mana? Ini udah Lah, kemana-mana kalau saya lagi. pakai nih. misalnya gini, Udah, Bang Jibril, Ini udah aja, kemana-mana Bang. lagi. Saya Ini udah Kristen, aneh bisa deh. komentar nih sama Enggak, kalau saya pakai misalnya gini, Bang. Pemisalan Enggak, yang Sion, jelas-jelas Putri sudah terima Sion. akal Ini ini. sebenarnya tadi kan saya lagi ngobrol sama Putri Sion soal ini kan. Putri Sion silakan, ada yang Kenapa? ada yang Enggak, ditanggapin nggak? Bang Ayu jadi pinter nih. Selamat pagi, Bang. Ya, saya boleh Mau komentar tambahin nggak? atau gimana? Capek juga nih. Bang Setia, saya yang komentar. Saya kan Kristen sama-sama ya. Iya, silakan, Bang. Kalau berdasarkan akal saya juga nggak bisa terima ya, karena akal itu berlatar belakang pendidikan ya, Enggak lah. umur ya, bergantung kepada kesehatan Enggak. jasmani ya. Jadi Enggak. akal Ini itu tetap nggak kemana-mana bisa- nih. Ini yang saya nggak tanya bisa- tadi, nggak benang bisa merahnya menjadi mana gitu loh. Tolok ukur. Kalau di dalam Islam tadi saya lihat itu objektif ya, berdasarkan karbon ya, berdasarkan bukti. Kalau kita kan punya papirus ya, papirus yang di Dead Sea Scrolls itu ya, membuktikan kitab Yesaya ya, keaslian ya. Tapi Yang segede bembeng itu, Bang. apa? Yang sekecil bembeng. Enggak, tadi, Dead yang Sea kenapa Scroll tadi? itu perjanjian Ya, lama. Yang saya bahas ini Ya, perjanjian perjanjian baru, lama, Pak. ya. Benang merah Kalau perjanjian baru itu gitu. kan surat-suratnya ada yang asli kan, surat-surat si Paulus itu kan ada di situ. Enggak ada, Vatikan Pak. asli. Enggak Hah? ada, enggak ada. Oh, nggak Di naskah Laut Merah itu enggak ada perjanjian baru, Bukan, Pak. bukan naskah Laut Merah. Kalau itu papirus di Laut Mati itu Enggak ada perjanjian baru di situ, perjanjian Pak. lama. Ya, perjanjian baru ada nggak teks aslinya disimpan di Enggak Vatikan? ada, enggak ada. Betul. Sampai nggak ke ada ya? Vatikan pun, kita ke Library Vatikan pun, Pak. Ini sekarang saya bisa tunjukin nih. Ya. Oke, borok lagi, Bang Jip. Vatikanus. Pagi-pagi ngajak bunuh diri aja nih. Vatikanus pun itu abad 4, Bapakku sayang. Terus Iya, sampai Bang, di Vatikan pun nggak ada, Pak. Jadi Bang perjanjian Crypto, baru Marmio yang mahal loh, sumpah. perjanjian baru, Pak.
salinan Bang Daman. salinan yang lengkap itu di abad keempat. Yang saya tanyakan dari tadi, itu mana bukti benang merahnya dari yang abad keempat ini ke abad Boleh saya 1 jelasin ya? gitu loh. Jadi abad Nah, keempat kalau ke Bang belakang itu ayo maksudnya. ajak Peter ini minimal jujur gitu. Silakan Bang. Ya. Ya, saya jelasin pertama sejarah transmisi Kristen itu begini ya. Yeshua ini waktu mengangkat murid-muridnya, murid-murid itu belum tahu posisi Yeshua ini siapa ya. Hanya karena charming, karena hanya takjub dengan penampilannya dan tutur katanya, mereka akhirnya mau jadi murid. Dengan satu semangat mereka diajak untuk menjala manusia. Jadi posisinya tidak pernah mereka tahu siapa ini, apakah dia nabi, apakah dia Tuhan atau siapa, dia murid-murid nggak ada yang tahu. Makanya seluruh perjalanan kebersamaan dengan Yeshua, murid-murid tidak mengambil inisiatif. Apakah perkataannya harus dicatat? Apakah perkataan yang keluar dari mulut Yeshua ini adalah firman Tuhan? Mereka nggak pernah ada yang mencatat, ya. Jadi jelas tidak mungkin ketemu sebuah tulisan, sebuah catatan yang berasal dari zaman Yeshua. Mustahil, ya. Nah, tetapi apakah ada yang mencatat? Bisa jadi ada, ya. Makanya jauh sebelum ada Injil 4 Injil kanonik, ya, ada banyak Injil yang tidak masuk. Misalnya The Saying of Jesus, ya, Injil Q atau Injil Quell atau Injil Sumber. Nah, itu ada beberapa yang mencatat hanya perkataan Yeshua saja. Ya iseng mungkin ya, mungkin iseng-iseng dia catat. Nah, Injil inilah yang menjadi sumber pencatatan Injil 4 tadi ya. Tapi yang pertama yang menulis adalah Markus. Markus menulis itu sekenanya aja apa yang dia ingat. Apa yang dia ingat dia tuliskan, tetapi bukan perkataannya saja, tapi sejarahnya seperti sirah ya. Dia menuliskan pengalamannya dengan Yeshua. Nah, apakah benar-benar dia mampu mengingat semua perkataannya ya? Ya, ada yang mungkin dia ingat, ada yang enggak. Atau mungkin dia juga melakukan observasi dengan bertanya kepada orang lain tentang apa saja yang dicatat tulisan Yeshua ini. Nah, catatan-catatan ini dari tahun ke tahun tidak pernah terbukukan secara utuh ya. Itu catatan Markus tuh berceceran. Nah, enggak semuanya terkumpul. Ada yang sudah terkumpul tapi hilang atau disembunyikan karena saat itu murid-murid Yeshua kan ada dalam posisi yang sedang dikejar-kejar ya. Jadi baru kemudian tulisan itu ditemukan. Tulisan-tulisan itu ada naskah-naskah yang papirus lah, pirailan segala macam ya. Itu tercecer. Nah, tetapi ada beberapa yang sudah membentuk buku di abad 4 itu tadi, makanya ada Vatikanus, ada Vatikanus dan apa satu lagi lupa saya. Nah, itu yang dianggap lengkap. Tapi sumbernya dari mana gitu? Sumbernya dari mana? Tentu mereka melakukan pencarian tulisan-tulisan berceceran tadi. Gitu. Nah, mungkin tulisan yang utuhnya pun sudah hilang atau belum ditemukan. Jadi memang nggak mungkin kita mendapatkan. Gini Pak Jibril, ini saya pancing dulu sedikit. Nggak mungkin mendapatkan sumber tulisan yang sejaman dengan Yeshua, ya karena memang tadi intinya. Oke, gini Pak Ayo jadi Peter. Oke, kita anggap aja nih Markus, Matius, Lukas dan semua apapun itu orang yang benar kemudian menuliskan tentang pandangan mereka terhadap Yesus gitu kan. Namun kenapa di dalam internal kekristenan ada Old dan New Testament? Kenapa harus ada itu, Pak? Otomatis jika Lukas datang memberitakan tentang Yesus, otomatis nggak boleh diubah dong. Segala omongan Lukas. Otomatis jika Matius menerangkan pandangannya terhadap Yesus, otomatis nggak boleh diubah dong, harus sesuai dengan apa yang dia katakan. Lalu kenapa ada Old dan New Testament? Hajar Bang Jibril, archive kita Bang Jib. Nah, Enggak. saya yang jawab ya. Saya Ini jawab berarti dari tadi Kalau memang kayak Old kayak Testament. dengerin iklan ya, nggak ada yang ngejawabnya. Jadi yang menghubungkan antara kodeks di abad keempat sama Yesus itu apa gitu loh. Itu yang saya tadi bilang ya, bahwa catatan-catatan itu kan tadinya terpisah ya. Catatan Lukas itu yang catatan Yohanes itu paling akhir ya, Lukas. Nah, Lukas itu seolah membereskan
pasal-pasal yang hilang dari tulisan Markus dan Matius ya. Lukas itu lebih lengkap karena sumber primer dari Lukas itu lebih lengkap ya. Lukas itu menceritakan kisah Iya dari bang, tapi nggak ada orangnya buktinya seperti itu Lukas murid Yesus yang nulis karena Yes, udah Lukas memang 300. bukan murid Yesus, Jibril. Lukas bukan murid Yesus. Iya, maksudnya Lukas yang hidup sejaman sama Yesus. Karena tulisan yang terakhir itu ditulis Memang tidak di sejaman dengan 400. Yesus. Nah, ya itu. Makanya sebentar Jibril ya, sebentar ya. Lukas itu kan menuliskannya di abad pertama, tetapi puluhan tahun setelah Yesus nggak ada. Nah, itu mana? Yang abad 1 itu mana? Buktinya dia nulis di abad 1 itu mana? Karena nggak ada, sama sekali nggak ada, gitu loh. Kalau mau lihat tulisannya ada apa enggak? Saya disuruh ke sana nih. Oh bukan. apa Begini logikanya ya. Logikanya begini ya. Saya cuma logika bukan data ya, logika ya. Butuh Traveloka nggak, Bang? Jibril ya. Kenapa banyak kitab ditemukan di abad-abad sekarang? Misalnya Topkapi ditemukan, terus Samarkand ditemukan, Birmingham ditemukan. Itu kan berarti sempat hilang, Jibril. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi ya. ada carbon datingnya bang, ada carbon Iya, datingnya. saya paham. Bagaimana nanti jika abad sekarang ditemukan Alkitab yang berasal dari abad pertama kan bisa jadi. Bila nanti ya, itu cita-cita Iya, itu sama logikanya. angan-angan ya. Oke. Enggak, iya, logikanya begitu. Ya, Logikanya bila mana nanti akan mungkin Tapi kan bila kita punya, harus. nah gitu tetapi ya. Jibril, kita kan punya acuan. Abad keempat sudah dianggap lengkap, walaupun belum terlalu lengkap ya. Ada banyak ayat yang belum termasuk ke dalam kodeks itu. Tetapi logikanya ini sama ya. Ketika kita menemukan yang terbaru ditemukan, ternyata berasal dari abad yang lebih lama gitu. Kan kayak Birmingham kan ditemukannya kemudian, tetapi berasal dari abad sejaman dengan Nabi Muhammad kan begitu. Iya, Tetapi ini udah ditemukan, artinya 2000 sempat hilang. tahun. Ini udah 2000 tahun sejak kejadian. Jadi Ambil logikanya aja, maksud saya ambil ya, logikanya. Oke, mari Jadi kita kalau- berharap gitu ya. Oke. Oh enggak, jangan gitu dong. Sebelum kalian menemukan Birmingham juga kan kalian nggak Kami ada hafalan. Makanya Loh, tadi iya, saya tunjukin juga maksudnya sanad gini loh. hafalan, hafiz. naskah yang tertua itu kan menjadi bukti bahwa Al-Quran pernah ada di zaman yang itu gitu loh. Tapi ya. sebelum ditemukan nggak, kita nggak punya bahan untuk ini kan sekarang zaman lebih modern, mungkin kelak ada juga ditemukan lagi. Banyak kok, Oke. banyak yang hilang yang ditemukan lagi. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi maksud saya. wabarakatuh. Saya sedikit saja sebelum turun ya. Bagaimana kalau abang kan punya logika, saya juga punya logika. Bagaimana kalau logika Anda salah? Wah, celaka Anda. Gitu aja Bang Daman, saya izin turun. Bang Ade. Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Nah, makasih, Bang. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Jadi sedikit juga saya tambahkan ya kawan-kawannya, bahwasanya Al-Quran itu tidak pun ditemukan yang Birmingham. Halo, tidak pun yang ditemukan yang di kebenaran. Lihat dulu, tidak pun ditemukan yang Birmingham. Tradisi oral itu, tradisi hafalan itu sudah turun temurun, bahkan hampir seluruh para sahabat dan sahabiah di zaman para rasul itu adalah para penghafal. Dan Al-Quran ini bukan seperti kitab-kitab lainnya. Al-Quran ini selalu dibacakan dalam solat berjamaah. Bahkan setiap tahunnya dilakukan verifikasinya di bulan Ramadan, solat tarawih. Imam di mana-mana membacakan 1 juz 1 malam. Artinya orang yang di belakangnya itu menyimak dan memperhatikan itu, tidak boleh ada kesalahan. Tidak pernah kita dengar bahwasannya ada di satu masjid yang dibacakan, imamnya bacakan, yang di belakang tidak tahu apa yang dibacakan. Dalam arti kata Al-Qurannya berbeda, tidak pernah kita dengar. Bang Jibril, saya mau tanya ya. Yuk, iya gimana? Nah, sebelum itu Bang, dengan- sebelum itu. Dengan Pemahaman penjelasan dari saya udah paham ya Gini, bahwa gini. tidak ada perintah menulis. Persoalannya kan itu. Jadi jangan harap Iya. boro-boro Jadi, dihafal ya. itu gini, Nggak ada. penelitian Enggak, karena Al-Quran itu narasi dari- menghafal itu tadi saudara seiman abang yang bilang, oh ada Iya, tradisi si menghafal. Gitu.
Nah, sekarang Itu saya mungkin Saya cuma tahu di perjanjian lama Yahudi yang ya, ada ya. kalau perjanjian lama begitu. Nah, saya jawab dulu Yahudi tadi yang ada. soal perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru itu dijadikan satu. Sebenarnya perjanjian lama, kenapa disebut perjanjian lama? Karena memuat perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel yang telah digagalkan oleh Tuhan menurut Yeremia 31, 31, 33. Nah, perjanjian baru adalah bentuk perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umat Israel. Ini ada di dalam perjanjian baru, maksudnya begitu. Nah, perjanjian lama itu kita gunakan sebagai cerminan bahwa persoalan di perjanjian baru itu semua udah dinubuatkan di perjanjian lama. Tetapi perjanjian lama, kitab perjanjian lama itu tidak lagi digunakan sebagai acuan, begitu maksudnya ya. Bukan dirubah-rubah. Itu secara tidak langsung itu Bang gini, Anda mengatakan Tuhan ambigu gitu. Nah, Ya, jadi gini, umat gini, kayaknya ini gini. ibaratnya tuh gini, Ya, umat perjanjian lama kayak nggak pas deh. Saya punya Umat argumen harus ya, yang harus sederhana harus ya, perjanjian baru sederhana. nih gitu. Saya punya argumen yang sederhana. Kalau saya beli tanah kan ada akte jual beli ya. Udah, saya punya tanah nih, ya, perjanjian lama nih si hukum Taurat dan kitab para nabi nih, akte pertama. Kemudian saya mati, terus anak saya rubah kan, namanya bukan nama saya kan, perubahan, dan kemudian ada perluasan tetangganya, dia beli tanahnya dipertambah lagi, ya tanah yang saya wariskan ditambah lagi sama anak saya, ya kan, bangunannya dirubah, ya kan, ada akte-akte lagi kan, ada peta-petanya ya. Nah itu seperti Injil itu. Jadi Injil ya, perjanjian baru tanpa perjanjian lama itu nggak bisa ada kemana arahnya. Kalau ngomong Daud kan diceritakan di perjanjian lama kan, ya kan. Kalau di dalam perjanjian baru menyetir kepada Adam itu ceritanya kan ada di kitab Kejadian. Jadi kalau perjanjian lamanya nggak ada, mau cerita apa? Jadi omon-omon gitu loh. Jadi angan-angan gitu. Nah, Oke, bentar. Nih Bang Jibril ngajak bunuh diri dah. Maksudnya gini Bang, apa namanya itu? Aku dan Bapak adalah satu, menunjukkan semua ideologi. Tunggu Bang. Semua ideologi daripada Bapak adalah ideologi daripada Yesus. Itu udah pasti. Sekarang gini Bang, ketika kita dapati narasi saya dari belum lanjut. Enggak bentar. Ketika Bapak bawa analogi tadi tanah yang kemudian ada anak meneruskan tanah tersebut dengan nama yang lain, otomatis petanya benar. Otomatis luas tanahnya benar. Segalanya benar, cuma beda tanda tangan. Menunjukkan apa? Ide sang bapak, apa itu yang kemudian menjadi hak sang bapak sama dengan hak sang anak. Sekarang gini, di perjanjian lama disebutkan Tuhan bukan manusia, di perjanjian baru Tuhannya manusia. Menunjukkan apa? Ini kok beda. Ibaratnya gini, ketika dua tanda tangan yang kemudian itu sama, kok beda narasi gitu Pak? Orang kita lagi ngomong soal dokumenter nih, bukti dokumen. Enggak, karena Bapak bawa analogi surat tanah tadi. Saya jangan, nangkap tuh. nggak usah ke teologi dulu, nggak usah Jangan buktiin. dokumen. Kita mesti buktiin dulu, karena kita mau membandingkan nih. Contoh nih, kalau ketuhanan Islam itu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran dari mana? Tadi saya udah tunjukin carbon datingnya, sumbernya itu dari Rasulullah yang menerimanya. Nah kita mau bandingin nih sama Abang soal ketuhanan Abang. Ketuhanan Abang didasarin apa? Perjanjian baru. Begitu kita cek benang merahnya nggak ada ke Yesus. Jadi apa ini? Ini sama aja. Dan ada tadi yang ngomong, oh ini cerita turun menurun. Lah apa bedanya sama Kiroro Jonggrang yang habis itu ditulis 400 tahun setelah itu gitu loh, nggak? Saya dulu dong. Ya silakan. Jadi kan tadi itu tanah saya cuma 300 meter ya. Begitu saya mati, anak-anak beli yang sebelahnya jadinya mungkin 650 meter ya kan, dibuatkan aktenya kan. Nah, biasanya dijual tuh Bang kalau udah mati bapaknya. Jangan ngomong isi. Jadi si perjanjian lama jangan dirubah, jangan diapa-apain, diemin aja ya. Jangan diutak-utik satu iota pun jangan dipindahkan. Nah, kemudian ada Injil ya. Kemudian habis Injil Al-Qur'an kan. Nah, Al-Qur'an tanpa ada Injil, tanpa ada perjanjian Musa dengan kitab-kitab para nabi, itu nggak bisa berdiri sendiri sebab dia mau ceritain apa? Al-Qur'an nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa dong. Dia ngomong Pak, ini saya membatalkan, ini yang dari tadi saya lakukan Pak, membatalkan kitab Bapak otentik. Eksistensi kitab Bapak itu saya batalkan. Itu membuktikan Al-Qur'an bisa menjelaskan dirinya sendiri, berdiri sendiri gitu loh Pak. Gini. Kalau saya ya, Al-Quran ini nggak seperti perjanjian baru yang mesti bergantung terhadap perjanjian lama Pak. Nggak ada semua kitab sebelum ini juga Al-Quran bisa gitu loh, nggak ada masalah. Gini,
Kan Bang Jib kita- salah Bang kita- Jib. kita Kalau punya yang namanya bergantung, ya kalau yang namanya bergantung perjanjian baru itu sesuai dengan perjanjian lama, bukan malah berkelahi, bukan adu Ya. jotos. Tapi Jibril hati-hati loh ngomong gitu ya. Pertama begini, Islam itu kan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, termasuk kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kamu hilangkan ini ya nggak berdiri sendiri ya, kamu Islam muncul tanpa makna. Nah, gitu. tuh Iya, langsung benar. dipelintir kan. Nangkep tuh, Ini yang Bapak. lain Iya. yang lain paham maksud saya apa memang beliau niatnya melintir tuh? Enggak, terus kamu juga gini tadi Jibril bilang kalau turun temurun itu kayak Roro Jonggrang, nggak boleh Waduh. gitu. Hadis juga turun temurun, Waduh. diceritakan dari sini, diceritakan Ada dari sini. sanatnya. Tapi bersanad, Nah, iya. bersanad bos. Yang disebut sanat itu kan cerita turun temurun dong Jibril. Ada sanatnya. Iya itu sanat itu disandarkan kepada siapa ya. Lalu Iya, perawinya ada itu kan turun temurun. Perawinya dilihat lagi bos. Jangan menghina dengan itu mengatakan Roro Jonggrang, janganlah. Bukan, Turun Nah, temurun tapi itu nggak adalah bisa sebuah tradisi, disamakan ya. bang perawi Itu- hadis itu namanya- dengan pembawa Cerita turun-temurun, cerita. sebentar. Sebentar ya, Ya, cerita Bang turun-temurun Ayoja itu benar. adalah Saya- bentuk tradisi, memang zaman itu memang begitu, dihafal, diceritakan turun-temurun. Makanya ada hadis, menceritakan ini oleh ini, itu Itu turun-temurun. para penghafal namanya. hadis memang berniat dia menghafal hadis bang, bukan Loh, iya, bukan cuma makanya saya dengan bilang, cerita. ya saya gugat ucapannya Jibril bilang katanya itu kayak Roro Jonggrang, Berbeda nggak boleh abangku, gitu. berbeda abangku. Nggak boleh gitu dong, maksudnya itu aja. Berbedanya Itu nanti di kena lagi ke perawinya hadis bang. gitu loh. Maksud saya justru jangan ada menghina gitu lah Roro Jonggrang kayak Itu gitu. namanya satir Bang. Tadi saya cocokin sama Harry Potter sebelum Abang datang. Tadi kan bilang Nabi Lut ya. Janganlah. Nabi Lut bukan begitu ya kan. Terus kalau nggak ada perjanjian lama kita apa Nabi Lut nggak begitu. Oh, jadi menurut Abang kami belajar soal Nabi Lut di kitab Abang? Bukan, maksudnya ketika Al-Quran bilang Nabi Lut itu orangnya baik, maksum ya kan. Tapi Nabi Lut yang mana? Ya kita mesti ya Al-Quran bilang baca dong itu perjanjian kitab sebelumnya tuh yang namanya Taurat. Di mana tuh Nah, Bang? di situ Di kamu- mana tuh dibilang tuh? Kami disuruh baca kan kitab di sebelumnya. dalam Bukan, kan Taurat. di Al-Quran bilang Ajib-ajib sama anaknya, Bang. Musadikum itu Waduh. kan kitab-kitab sebelumnya ya kan membenarkan ya. Membenarkan kitab yang sebelumnya ketika orang yang mulia seperti Lut ataupun Lot dikatakan dan difitnah. Ajib-ajib sama ya, anaknya. kalau Turunnya nggak ada Al-Quran di perjanjian- akhir sejarah membenarkan kembali bahwa orang yang mulia Saya tidak akan meluruskan pernah kembali. memberitakan Dengar hal loh, Enggak, tersebut. saya ini bicara saya tentang mesti kalau luruskan kitab nih. yang lain dibuang, dihapuskan dari muka Bang, bumi, ya, Bang. hilang ya. Terus Al-Quran berdiri sendiri. Dia bilang, oh tidak, Nabi Lut tidak seperti begitu. Nah, Bang, kita cari mana Ibaratnya gini, ceritanya? analogi paling mudah Enggak, Bang ya. Bang Ketika Daman. ada orang Bang ada Daman. orang itu bentar, ini penting banget nih. Ketika ada orang bodoh yang mengatakan lembu adalah kecoa, disitulah Daman datang untuk kemudian mengatakan lembu adalah lembu bukan kecoa. Anda mau Ya, milih lembu adalah ya, kecoa apa gimana? masih ada orang yang masih ada bukti bahwa lembu itu kecoa, ada yang ngomong. Jadi kitab perjanjian lama masih ada dulu dong. Bagaimana? Oh, berarti bilang- adalah Enggak, ini, orang yang Bang. mengimani lembu adalah Bang kecoa. Daman. Oke, lanjut Bang Jib. Bang Daman, mereka pikir kita begitu belajar soal Nabi Ibrahim, itu kita baca buku mereka. Mereka pikir begitu. Bukan, saya nggak bilang kopi. Itu bukan. Jibril nggak gitu. Begini loh. Justru kalau Islam membenarkan misalnya ya tuduhan bahwa Lot ini begini di kitab perjanjian lama itu diperbaiki di Quran. Artinya harus ada buktinya bahwa Lot itu Waalaikumsalam warahmatullahi kan wabarakatuh. buktinya ada di kitab Betul. perjanjian lama Betul. gitu maksudnya Jibril. Jadi Iya. jangan dihilangkan. Enggak, Islam nggak gini, bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya betul. gini Aduh, ya. kok nggak bisa berdiri Yesus tidak disalibkan lah. Ya, yang dibenarkan yang mana? Oh, karena Iya. Injil menyatakan Yesus Oke, disalib. Itu oke. diperbaiki Iya. oleh Quran Oke, itu dong. sudah. Jadi harus ada Runutnya buktinya. Kok emosi? Jadi nggak bisa berdiri sendiri kalau dibilang Yesus tidak pernah Waduh, disalibkan lah. waduh. Ceritanya nggak ada gimana? Oke. Ya ceritanya Tapi mau ada hafalan. kenyataannya ada yang Iya. Ceritanya Oke, ada yang sebentar, mempercayai sebentar. itu. Sebentar. ya. Sebentar. Nggak ke saya- situ dulu, Jibril. Kayaknya Jibril Sebentar, nalarnya sebentar. lebih benar ya. Silakan sebentar, Jibril saya jelasin. luruskan. Lurusin coba. Jadi kita asumsikan tiga kitab ini benar tiga-tiganya dari Tuhan. Ya, kita asumsikan tiga kitab ini atau empat kitab ini memang dari Tuhan. Kita asumsikan.
usah begitu, Jibril. Tunggu Faktanya sebentar dong. Waduh, sebentar, nggak boleh gitu ya, Jibril ya. Waduh, panik. Saya udah jelasin tadi perjanjian baru itu Waduh. hasil Bang, tulisan beganja dulu deh, dari biar murid-muridnya ya. Aduh. Jadi bukan dari Tuhan ya, Aduh, bukan pewahyuan. Bang, Nggak boleh, nggak boleh disejar-sejarkan dulu. Dua batang Bukan, gitu kan kita- Siap tuh tenang gitu. Santai dong. Maksudnya ini baru jam 7.27 Nggak, maksudnya, hari Bang, Sabtu ini itu kok bukan- pada bukan emosi. pewahyuan, Bang. Sebentar. Jangan disejajarkan semuanya, Bang. Suaranya masing-masing ada yang parau, ada Iya. yang garing. Sebentar, gitu kan. sebentar. Santai, semua santai Sebentar. kok. Nih, kita asumsikan 4 kitab ini semua berasal dari Tuhan. Ya, tapi yang mana yang terjaga? Kita lihat carbon datingnya, kita lihat sanatnya, kita lihat benang merahnya. Dari yang saya pelajari, kalian udah satukan Taurat, Zabur, Injil, kalian udah satukan jadi Biblos yang kalian pegang sekarang. Itu nggak ada benang merahnya ke si penerima wahyu. Sementara Al-Quran ini terverifikasi oleh si penerima. Sampai sini paham ya? Paham. Jadi Saya mana yang tanggapi saya aja. mau percaya? Ya Udah, langsung saya Al-Quran. tanggapi aja begini ya. Langsung saya tanggapi ini, ambil logikanya Jibril ya. Sebentar ya. Lukas itu adalah penulis yang bukan penerima wahyu, oke? Setuju nggak? Oke. Setuju nggak? Setuju. Lukas Setuju. menuliskan dari kepalanya berdasarkan observasinya dia terhadap tulisan-tulisan yang sebelumnya telah ada. Setuju. Ya, ada tulisan-tulisan ada tuh apa? Apakah firman Tuhan? Belum tentu ya. Belum, Tulisan-tulisan betul. orang lain. Betul. Itu Tetapi hadis kalau di ajaib. kami. Ya, tetapi ajaib ya, tulisan Lukas tuh ada loh di Quran ya. Tulisannya mirip di surat Maryam itu kisah tentang Zakaria yang sampai bisu, lalu kisah kelahiran Isa itu mirip dengan tulisan Lukas. Bagaimana mungkin Lukas yang bukan berasal dari firman Allah, tetapi di-endorse oleh Quran yang menyatakan bahwa Quran adalah firman Allah? Bagaimana bisa? Iya, benar. Udah. Itu yang narasi kami. Memang kami nggak boleh menolak sepenuhnya, tapi kami nggak boleh menerima sepenuhnya. Parameter kami dari mana? Dari Al-Quran. Iya, faktanya Lukas bukan firman Tuhan, Jibril. Itu gimana sih Nah, kamu? Injil diturunkan Enggak, terhadap Lukas, kita bicara Isa. Lukas. Di Tulisannya Al-Quran bukan itu nggak ada Tuhan. dikasih tahu yang nulis Injil itu Lukas, Matius, Yohanes, nggak ada, Bang. Makanya justru aneh. Tulisannya kok bisa sama dengan tulisan Quran yang diklaim sebagai firman Tuhan. Gini bang, Itu loh. ketika dikatakan Injil yang abang bilang Bible itu sudah terjadi percampuran, bang. Oh, jangan ngomong antara- percampuran, bukan. itu tulisan manusia kok. Nggak usah ngomong Oke, percampuran. tulisan manusia, tapi dia bukan kan wahyu. menyelidiki. Tetapi Dengar dulu, ajaib Bang. sekali Dengar di dalam dulu, Quran dengar dulu. itu menjadi Dengar wahyu. Padahal dulu, itu tulisan Bang. Lukas bukan wahyu gitu loh. Saya bisa Kok sama buktikan beritanya? itu. Saya bisa buktikan itu. Abang lihat aja sekarang. Gampangnya gini. Kalau mau melihat keaslian kitab suci itu, lihat dari jenis kalimat yang digunakan. Di dalam Al-Quran semuanya monolog. Tetapi di dalam Bible ada monolog, ada dialog, ada pernyataan orang ketiga yang merupakan pendapat orang ketiga. Ya karena Biblos bukan firman Tuhan, gitu Ya dong. itu dia saya bilang. Nah, Ya justru Ketika karena dia- bukan firman Tuhan, seyogyanya tidak bisa di Quran menuliskan kisah yang sama dengan yang bukan firman Tuhan, karena Quran kan firman Jadi Tuhan. kalau itu yang benar nggak boleh sama. Aneh. Bener gimana sih? Nggak bener. Enggak, Yang samanya di kenyataannya samanya nggak di boleh mana? sama. Dari mana Lukas tahu bahwa Yesus ini lahir tanggal segini hari ini? Nggak mungkin tahu. Berarti dia ngarang-ngarang Lukas. Tetapi kok bisa di karangan Lukas ini bisa ada di Quran gitu loh? Paham nggak kalian ini? Ya, bentar lagi Ya, Bang. kalau Sabar, merokok ketika dulu. kisah itu adalah hal yang sebenarnya, hal yang kenyataannya ya kalau harus Ya sama nggak ya bisa sama. dong. Nggak bisa dong. Karena apa? Itu kisah ditulis oleh manusia, merupakan hasil Iya, karya ditulis manusia. hasil karya tulis hasil seorang manusia. penyelidikannya kan, hasil penyelidikannya kan. Enggak, di Ini mana ya, sih? itu Di mana sih? Di mana sih? sama Tunggu sebentar. Di mana sih Al-Quran menukil Lukas? Bukan menukil, kisahnya sama. Oke. Habis itu ada tulisan-tulisan di luar itu juga ada. Kenapa Al-Quran menukil Lukas ya?
Enggak, saya nggak bilang menukil. Nah, Aduh, gimana sih? Ini ya, boleh ada sama. Jadi? sebentar ya, Jibril saya jelasin logikanya. Mudah saja kok ini ya. Ada catatan yang hasil wartawan dari seorang bernama Lukas yang entah dari mana sumbernya, yang kamu bilang tadi nggak ada sanadnya, nggak bersanad. Dia tiba-tiba nulis, apalagi berasal dari abad keempat katanya. Kisah yang dituliskan kejadian yang abad pertama dituliskan di abad 4 katanya. Menurut kamu kan begitu. Dia begitu tulisannya menulis tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis oleh Zakaria. Zakaria ngomong ke Tuhan, oh gimana bisa, istri saya sudah tua, nanti kamu akan jadi bisu, kan begitu. Itu kisahnya jelas sekali begitu di dalam Lukas. Tetapi aneh kenapa ada di Maryam. Ya, Udah. kisahnya mirip walaupun tidak sama, mirip kejadiannya bahwa Zakaria bisa bisu. Oke, dah. Ini dulu. Oke. Pak Yoja, Ketika saya ada sambung. penyematan, benar. Saya Ketika sambung ada dong. penyematan, misalnya kambing adalah lembu. Lagi. Oke, ada yang mengatakan kambing adalah lembu. Namun kita nggak mau terima nih orang yang bilang kambing adalah lembu. Namun ketika disebutkan kambing yang namanya lembu berkaki 4, apakah kemudian kambing tidak berkaki 4? Sama seperti dikatakan, ini Rabbi wa Rabbukum fa'buduh dalam Al-Maryam. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Kita lihat di Lukas 4 ayat 8. Ya, Lukas 4 ayat 8, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia. Match nggak? Match. Apakah match di Ya, tentang tapi Lukas kebenaran bukan tidak nabi, boleh bukan dituliskan? rasul, dia siapa? Nggak jelas. Makanya saya bilang tadi, Omongan ketika nggak jelas. narasi Bisa nggak usah ke teriak-teriak arah nggak? sesuatu, Kok Bisa nggak bilang usah teriak-teriak nggak? bukan Gitu aja soal logikanya. Bisa etos, nggak Bang. bisa nggak usah Jika teriak-teriak ini nggak? konklusi akal, kenapa tidak disematkan? Misalnya gini, kita menolak kambing dan lembu. Kambing adalah lembu, kita tolak. Tapi ketika disebutkan lembu berkaki 4, sama seperti kambing, kenapa harus kita tolak? Sama seperti disebutkan dalam Maryam, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia. Kenapa kita harus menolak Lukas? Jika yang benar maka benar, jika yang salah maka salah, Pak. Ya kalau Lukas ini siapa? Kok bisa dibenarkan oleh Quran? Masih nggak ngerti deh. Nggak bisa dong. Karena Bang, gini, ketika tuduhannya, ada ayat yang mengatakan Lukas ini kambing, tidak bersanad. ketika ada tolong di mute, ketika dikatakan kambing adalah lembu, maka kita tolak. Di akal kita nggak mungkin yang namanya kambing adalah lembu. Namun jika dikatakan kedua binatang ini kakinya 4, masa kita tolak juga? Sama seperti dikatakan dalam Al-Maryam, ini Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratul mustaqim. Disebutkan dalam Lukas 4 ayat 8, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Masa kita tolak juga? Ini kan konsekuensi logik, Pak. Dia lagi Udah. sarkas itu, Bang. Dia Udah. lagi sarkas. Paham? Enggak, kamu udah bicaranya. Jadi Quran membenarkan tulisan Lukas yang dituduhkan. Nah, di mana itu Al-Qur'an membenarkan tulisan Lukas? Membenarkan kebenaran. Mengkonfirmasi. Dia lagi sarkasme dia ngejek. Mengkonfirmasi, ya. Membenarkan tuh mengkonfirmasi betul apa yang ditulis di Injil tentang si Yahya Pembaptis itu. Ya kalau itu Betul loh. kejadian yang sebenarnya kenapa tidak? Ya, Kalau itu berarti sebenarnya ada kenapa tidak? runutnya, maksudnya Shema Bapak juga. Israel Adonai Elohinu Ehad. Musa menyatakan Tuhan itu satu. Kul huwallah juga mengatakan Tuhan itu satu. Lah kenapa tidak diterima orang konsekuensi logik? Paham? Apakah itu Shema Israel, Yahova. apakah itu jadinya Apakah nama Al-Quran Allah itu mencontek? Yahova? Jangan gitulah. Gimana sih? Sedangkan yang menurunkan Raja Yahova yang bahas harus itu Yehova, harus bukan matang dulu dalam Allah. bertanya gitu. Ini saya sapa dulu nih, Jadi Kang pendeknya Chan. harus matang Assalamualaikum dulu dalam warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Bawa Shema Israel. Shema Iya. Israel itu mengatakan Yahova Ehad, bukan Allah Ehad, bukan. Oke. Yehova ya, beda. Ya, beda oke, nama fine. loh. Oke, fine. Siap. Enggak, berarti Enak kita kali berarti kayak kita udah nggak mau bahas soal benang merah dan seterusnya lagi ya. nggak akan dapat itu, Bang. Oke. Udah nggak akan dapat itu, Bang. Benang merah tuh udah bukti dokumenter, tapi isi
Sekarang kita lagi bicara Oh ya, iya kalau mau bahas kitab yang nggak ada sanad dan nggak ada benang merahnya itu ya ngobrol-ngobrol ya itu tadi saya bilang ngobrol cita-cita mangan-angan. Jadi saya undur diri aja. Gosip aja gosip. Kalau Ya udah dibilang- jelas tuh. Saya undur Kitab diri yang dulu ya. Tidak ada benang merahnya yang tidak bersanad. Abang-abangku di ternyata sini. dikisahkan ulang di Waduh. Quran. Ya, Ya, jadi benang merahnya kan ada di Al-Quran nggak menceritakan Lukas, di Al-Quran menceritakan Isa-nya, paham nggak sih? Menceritakan konsekuensi logik yang seluruh manusia punya akal. Ratusan tahun sebelumnya. Maha Lukas benar sudah Allah dibuat dengan di- segala firman-Nya. Bang Jibril. Assalamualaikum. Bang Jibril mau kemana? Udah jam Belum 7, selesai, ah. belum tidur. Enggak, tadi Sion soal benang merah nggak ada respon sama sekali. Jadi ini juga. Jadi. Coba Kayak respon dulu dong. Saya Sulam turun jadi juga, kelambu Amin. gitu. Respon. Udahlah nanti boleh kita lanjut lagi lah kalau Bang Jibril sekarang kepotong. Enggak, silakan. Ya kalau Mas Jibrilnya turun, saya turun juga ya. Lu Pak Yo jadi pintar itu harusnya Baru aja mau main kalau saya filsafat kita saran suci. ya. Pak Yo jadi pintar itu harusnya buka koma sama Bang Jibril berdua. Nanti belajar ke Bang Jibril bagaimana cara nggak usah. bertanya, Saya yang perlu belajar sama dia. merumuskan gimana. pertanyaan, terus bagaimana bagaimana cara mendengar yang baik. Saya kira itu Minimal cara berpikir. ya berpikir Semuanya itu sama kalau- lah, semuanya kalau sama. sebisa Kang Jan, Enggak, Assalamualaikum. ini saya mau minta maaf nih sama Bang Ayo jadi pintar kalau Roro Jonggrang tadi menyikut, maaf Ya, ya. kalau itu- Afwan, maaf. Nggak ada maksud. dimaafin. Cuma itu cuma satir untuk ngajak berpikir itu aja. Ya.